Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas dua topik. Yang satu soal dynonya TRD, TDR. Yang satunya lagi soal penelitian yang menguji daya tahan kekentalan minyak goreng. Satu lagi penelitian soal daya tahan kekentalan Yamalup Matic. Nah, yang soal dyno dulu. Mengapa bahas soal dyno lagi? Karena ada ya pembaca yang salah dalam membaca dynonya TDR. TRD apa TDR itu ya. Jadi dynonya itu sebenarnya ya skalanya beda. Jadi wah, berisik banget depan ya. Jadi dyno itu dyno antara PCX 160 dan dyno NMAX itu skalanya nggak sama. Jadi banyak orang lupa bahwa torsi pada dynonya NMAX itu cuma 8,8, sementara torsi pada PCX itu 10,2. Dan grafik torsinya itu habis naik terus mendatar, habis naik turun terus mendatar, sementara yang punya NMAX turun terus. Untuk kurva tenaga punya NMAX datar, sementara itu punya PCX awalnya rendah terus makin lama makin naik. Nah, kalau kita lupa skalanya, kesannya kayak tenaga PCX itu awal-awal lemah, akhir-akhir kuat. Untuk torsi seakan-akan awalnya kuat, akhirnya lemah. Padahal nggak gitu. Jadi penulis coba skala kedua dyno tersebut sesuai dengan angkanya. Jadi ya angka punya NMAX kan maksimal 12,8, sementara angka maksimal dari PCE kan 15 HP. Nah, itu penulis skala kan. Dari skala ini jadi kelihatan bahwa grafiknya itu dari sisi torsi PCX itu menang di semuanya. Jadi dari sisi torsi awal-awal gede punya NMAX kalah. Terus untuk untuk selanjutnya yang RPM atasnya NMAX juga kalah, PCX yang menang. Untuk kurva tenaga awal-awal PCX itu kalah jauh tenaga ya. Terus berikutnya dari sisi tenaga NMAX juga NMAX kesusul sama PCX mulai dari RPM berapa itu nggak jelas kecepatannya. Jadi begitu. Jadi kalau lihat tenaga PCX lemah di awal, terus di RPM tingginya PCX menang. Ingat ya, bahwa yang mempengaruhi akselerasi
itu adalah power, tenaga, bukan torsi. Jadi untuk mengukur akselerasi itu yang dipakai adalah power, tenaga, bukan torsi yang dipakai. Dalam rumusnya lah ya. Maaf. Penulis posting aja rumusnya. Jadi dari rumus, akselerasi itu dipengaruhi oleh tenaga. Jadi kalau dihitung berdasarkan torsi, nggak ketemu. Harus dikonversi dulu ke tenaga dulu, ke power dulu. Nah ini, jadi itu yang harusnya kita tekan. Itu tenaga, kurva tenaga itu yang harusnya kita jadikan sebagai patokan. Dan dari dyno tersebut dikesankan bahwa PCX 160 itu dari sisi tenaga lebih hebat daripada NMAX. RPM rendahnya lemah dan RPM tingginya kuat. Padahal seperti ya penulis posting sebelumnya, justru di RPM tinggi itu NMAX menang, terus di RPM rendah PCX 160 yang menang. Hitungin terakhir ini, tadi kali ini. Hitungin, bye. Yo, oke. Start. Wih, oke. Lihat tuh. Beda banget, anjir. Langsung di depan ini. Tapi cek. Kita susul. Tuh. Kita susul, Mas. Cek depan. Oke, ini emang kalau sama lihat nih kecepatan. Jatuhnya udah ngatur ini. Cowboy tuh lihat tuh, cowboy. Gila. 113 lihat tuh. Badan enteng banget sih dia. 117. Jadi artinya dyno TDR ini nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi berlawanan sekali dengan kenyataan. Karena namanya tenaga itu tercermin pada akselerasi. Bila kita lihat waktu IWB itu naik NMAX dibandingkan dengan naik PCX 160, kelihatan PCX itu tenaganya hebat banget di awal-awal. Dari 0 itu PCX sudah bisa sampai 56, sementara NMAX masih 48. Perbedaan kecepatan yang besar ini menunjukkan akselerasinya PCX 160 itu lebih baik di RPM rendah. Nah, kemudian NMAX bisa nyusul dari 56 versus 48 ini bisa kecepatannya sama di kecepatan 90. Sama. Berapa bedanya itu? PCX cuma bisa akselerasi beda 34, yang NMAX-nya bisa 42. 34 versus 42 menang NMAX. Terus dari 90 ke kecepatan selanjutnya ke 102 itu PCX kalah juga, karena begitu PCX mencapai 102 NMAX sudah ke 105. Ini pengendaranya sama-sama IWB-nya. Jadi berat badan ya nggak kehitung ya. Artinya akselerasi PCX itu kuatnya di RPM rendah. Maaf. Kuatnya di kecepatan dari 0 sampai 60. Sementara dari 60 ke atas menang NMAX.
Nah, ini yang membuat penulis berpikir bahwa VVA-nya NMAX ini kurang dimanfaatkan, karena ya mulai ketika VVA tidak aktif, tenaganya nggak keluar. Tenaganya seakan-akan masih tetap aja diarahkan ke atas. Ya ini loh punyanya NMAX yang sekarang ini, yang 2018 kan tenaganya keluar di awal-awal, bukan di akhir-akhir. Sementara yang NMAX 2020 tenaganya keluar di akhir-akhir. Sayang ya penulis nggak nemu dynonya yang NMAX 2018 versus NMAX 2020. Jadi ya nggak bisa nunjukkan lah ya. Jadi orang itu kan kalau dari sisi tarikan itu lebih seneng yang NMAX versi 2018 daripada yang 2020. Karena tarikan rendahnya, tarikan di awal-awal itu lebih mantap yang sebelumnya 2020. Alangkah baiknya kalau misalnya ya tarikan bawahnya itu model kayak NMAX 2018, sementara tarikan atasnya kayak 2020, itu paling ideal. Jadi tarikan bawah bisa menyamai PCX karena ada profil noken asnya toh, dibuat VVA yang sebelum VVA aktif itu, profil noken as yang untuk kecepatan rendah itu dibuat tenaga bawahnya biar kayak PCX. Harusnya kan kayak gitu. Ya entah ada keterbatasan apa lagi, barangkali karena dari panjangnya intake, panjangnya hambatannya exhaust, terus apalagi ya, ukuran throttle body, ukuran valve dan seterusnya lah, ya itu pengaruh juga. Tapi ya wis, menurut penulis VVA nggak maksimal lah. Harusnya jangan ngejar tenaga puncak, karena kan kelihatan toh di dyno itu tenaganya mulus, kurva torsinya mulus, nggak ada awal-awal jengat gitu ya. Harusnya dibuat kayak bukit gitu ya, di RPM rendah jengat, terus VVA aktif jengat lagi, kayak gitu harusnya. Nah, sementara Yamaha mungkin sengaja dibuat kurvanya mulus ya, sehingga transisinya mulus. Padahal kalau dibuat nggak mulus, jadi dibuat bawah jengat, terus turun tenaganya, terus jengat lagi, itu lebih lebih dapat feelingnya gitu. Jadi bawah untuk tarikan dapat, walau tenaga tengah-tengah turun, tapi yang penting begitu VVA nyala naik lagi. Jadi dipakai macet-macetan enak, dipakai kebut-kebutan enak. Yang diantaranya nggak enak biarin gitu. Wes, sekarang soal penelitian soal minyak goreng ini jadi kontroversi. Pakai penelitian lokal itu orang itu sering meremehkan ya, apalagi di grup oli. Yang namanya penelitian lokal itu dianggap nyogok, dianggap nggak valid. Kasihan loh, padahal yang tugas akhir sudah capek-capek melakukan sampling, capek-capek melakukan pengukuran, ngukur kinematic viscosity itu nggak gampang kayaknya ya, pakai rumus segala. Ada alatnya memang, tapi ya kayaknya orang itu kalau sudah keyakinannya ngawur, semua itu yang dari universitas sekalipun dianggap ngawur. Ya memang dari mentalitasnya lah. Jadi ya kalau misalnya penulis ini posting soal minyak goreng ya, terus ada penelitian gitu, reaksinya pasti dianggap dianggap dapat dari Google,
website nggak layak. Oh, universitas ini universitas nggak bonafit. Oh, mahasiswanya ini nyogok. Oh, dosennya kena suap. Terus pokoknya semua dielek-elek. Sama sekali nggak menghormati karyanya orang. Mereka sendiri bondonnya cuma uji oli ini. Oh iya, hebat. Padahal uji olinya cuma satu tok, akhir-akhir tok. Padahal yang di universitas uji olinya mulai dari awal, tengah-tengah, bertahap gitu loh. Nggak cuma sekali tok, gitu tetap diremehkan. Nah, ya kebetulan ini ada penelitian soal kekentalan ya, soal ketahanan kekentalan. Jadi oli bagus atau enggak itu berdasarkan kekentalan juga, ketahanan kekentalan juga. Jadi oli yang baik itu kekentalannya bisa tetap bertahan sampai akhirnya terjadi oksidasi dan kemudian jadi makin kental. Jadi oli yang bahannya kuat itu nggak mudah encer ketika dalam masa pemakaian. Kalau yang soal apa? Soal daya gesek itu sudah diteliti ya. Yang pakai foto-foto itu ASTM berapa wis? Lupa. Yang apa ujinya pakai 4 bola itu dia membandingkan antara oli semi sintetik dan minyak kelapa sawit dan kalau keduanya dicampur. Itu semua diukur dari diameter geseknya, dari kedalaman dari banyaknya lubang, terus dari apanya lagi ya, dari nilai hambatan gesekannya. Yang soal lubang-lubang penulis nggak ngerti, tapi dari soal gesek-gesekan itu, dari nilai hambatan geseknya itu campuran yang bagus. Minyak goreng 100% nggak bagus, oli mesin semi sintetik 100% nggak bagus. Nah, yang campuran ini yang friksinya lebih baik. Yang namanya verbal test itu, tes 4 bola itu sebenarnya adalah tes terhadap aditif anti aus. Tapi ya dipakai ya wis terserah lah, kayak gitulah hasilnya. Jadi hasilnya positif kalau dicampurkan dengan minyak goreng. Minyak goreng 100% nggak bagus ya karena memang nggak ada aditifnya ya. Terus oli mesin nggak bagus ya mungkin karena film strength-nya nggak bisa mencegah gesekan dengan logam, gesekan antar komponen. Untuk yang penelitian ketahanan ini sebenarnya sih ini penelitian pemakaian minyak goreng sebagai oli mesin motor Honda Vario 110 dengan dan tanpa aditif oli mesin. Sementara itu yang Yamaha motor apa itu? Fiction ya. Uji Yamaha di motor Fiction. Entah tipenya Yamaha yang apa. Jadi yang bagus itu adalah bila oli kekentalannya stabil ya. Jadi nggak makin encer ketika dipakai. Oli yang share stability-nya bagus, itu oli bisa tetap
kekentalannya nggak berubah selama pemakaian dan selama dipakai. Yang penelitian ini, dua penelitian ini, dua-duanya penelitian lokal oleh universitas mahasiswa di Indonesia, itu dua-duanya hanya meneliti kekentalan dari periode tertentu. Jadi bukan kekentalan selama dipakai, tapi kekentalan dari disampling setiap beberapa kilometer sekali. Samplingnya periodenya bersama ya, lupa menulis, 300 yang minyak goreng itu per 300 km, yang Yamalub itu per 340 berapa tuh. Samplingnya beda sedikit lah. Sayangnya sampling lain ya yang penulis pernah kutip di video sebelumnya, yang oli bertahan 2000 km saja, itu sayangnya ya periode samplingnya per 2000 km ya. Padahal olinya rusak sebelum itu. Yang Yamalub dulu lah. Di penelitian Yamalub ini yang dipergunakan kekentalannya adalah 10W40. Tapi begitu diuji sampling, ternyata kekentalannya itu sangat mendekati kekentalan yang harusnya dikategorikan sebagai 10W30. Jadi benar memang masih termasuk 10W40, tapi sudah mepet dengan yang 10W30. Jadi ya kurang layak lah, karena dari pabrikan sendiri rekomendasinya kan 10W40. Harusnya ya paling enggak tengah-tengah lah kalau misalnya pengen layak itu. Kalau mepet 10W30 itu ya kurang sip ya. Terus jadi oli ini disampling, kekentalan pertama itu berapa ya, 12,9 gitu, sementara batas minimalnya itu 12,5 untuk 10W40 CST ya, Centi Stop. Nah, setelah pemakaian 345 km kekentalannya ini turun drastis ternyata. Jadi 9, berapa itu, 9,5 itu sudah batas bawahnya, entah ini sudah masih di atasnya, masih 10W30 atau enggak. Rasanya masih di kategori 10W30, tapi sudah yang paling bawah sekali gitu. Jadi hanya dalam 300 km oli itu sudah encer sekali, sudah sampai taraf ke 10W30. Ini artinya oli sudah nggak layak pakai, karena ya kebutuhannya kan berapa? 4.000, kebutuhannya kan 10W40. Tapi 300 km sudah jadi kayak 10W30, tapi yang paling bawah, yang paling encer. Ini nggak layak pakai olinya, karena mesinnya butuh kekentalan 10W40. Tapi dalam 300 km sudah jadi 10W30, dan itu pun yang paling bawah. Setelah berikutnya kalau nggak salah 650, makin encer lagi, sudah nggak 10W30 lagi. Dari uji tersebut jelas bahwa oli Yamalub itu dari ketahanannya jelek sekali, karena kekentalannya sudah
tidak layak untuk motor Yamaha lagi, sudah jadi 60 W20. Apalagi olinya juga enggak sebagus oli mobil ya yang aditifnya banyak. Kalau aditifnya banyak kan paling enggak kekentalan oli berkurang sehingga oli enggak mampu melindungi, masih ada aditifnya. Tapi ini enggak, kayaknya enggak lah ya. Pernah ada yang nguji oli Yamalup itu boronnya sedikit ya, jadi itulah repotnya kalau oli standar ya, oli bawaan motor itu, oli rekomendasi AHM pun termasuk ya, seperti penulis kutipkan di 200 video 200 km 2000 km sudah gak layak, itu sama saja ya. AHM oil kekentalannya sudah nggak layak. Dan di video di penelitiannya yang Yamalup ini kelihatan jelas nggak layaknya di berapa kilometer, dan ternyata sangat-sangat dini sekali ya, di 300 km saja sudah nggak layak. Nah, yang minyak goreng ini menarik juga. Yang di minyak goreng ini entah ngitungnya benar atau enggak, tapi olinya dikategorikan sebagai oli yang kekentalannya mendekati 20 W50. Jadi SAE-nya itu SAE-nya, angka kinematic viscosity-nya itu di 20 CST, sekitar 20 CST. 20 CST itu kalau di standar SAE-nya itu masuk ke yang 20 W50. Nah, 20 W50 ini termasuk oli kental kan ya. Dan dia mengukur kekentalannya per periode 300 km sehingga hingga pemakaian 1000 km. Di oli di uji tersebut juga diuji ketika ditambahi aditif STP. Uniknya justru yang pakai aditif STP ini yang cepat rusak. Jadi hal ini menunjukkan bahwa nambahi aditif itu bisa ngerusak oli. Nah, jadi justru ketika ditambahi STP itu olinya malah jadi cepat rusak. Jadi ditunjukkan bahwa kekentalannya stabil loh ya. Kekentalannya itu konsisten tetap di sekitar 20 CST. Ya angkanya naik turun karena ya sesuai pengukuran, sesuai sampling ya. Itu yang real itu ya. Mau dianggap manipulasi mungkin ya sembuh lah. Tapi hasilnya kayak gitu. Grup oli sayangnya nggak melakukan penelitian seperti itu. Nggak dicek satu-satu kekentalannya awal berapa, akhir berapa, enggak. Disebut cuma kandungan aditif, kandungan besinya di akhir di akhir masa pakainya. Ausnya begini tuh, kandungan logamnya begini. Kalau oli pakai ini kandungan besinya jadi segini. Harusnya ya yang kayak penelitian universitas itu ya, dicek kekentalannya. Kekentalannya tiap 300 km sekali gitu dilihat. Oh, apa bener oli ini bagus? Kalau oli ini bagus kan kekentalannya bisa stabil gitu. Sayangnya grup oli nggak melakukan yang kayak penelitian gitu. Tapi gitu ya, penelitian seperti itu malah ditertawakan kalau di grup oli gitu. Ngeri ya. Karya orang nggak dihargai, karya sendiri dilebih-lebihkan ya. Padahal ya namanya oli itu bukan cuma dari kandungan aditif, bukan cuma dari ya sisa sampah saja yang perlu diukur. Kekentalannya juga. Tahu oli jelek atau bagus itu juga dari ya penurunan kekentalan juga lah. Misalnya
apa kalau misalnya ngukur ngukur CR stability atau evaporation loss-nya kemahalan, dianggap biayanya kayak gitu. Ya minim dari penurunan kekentalan tiap beberapa kilometer dari periode sampling berapa ratus kilometer sekali. Dari hasil uji itu menunjukkan bahwa dari 0 sampai 1050 km kekentalannya itu stabil. Naiknya kekentalan kan biasanya karena oksidasi. Itu pun nggak ekstrim, kecuali yang pakai aditif. Yang pakai aditif malah naiknya melonjak tajam gitu ya, kelihatan jelas. Sampai 40 CST itu berapa ya? Lebih dari 60, mungkin 70 ya. Lebih dari SI 70 barangkali. Sudah sangat nggak layak pakai. Nah, yang menarik ya, di minyak goreng ini, pemakaian minyak goreng bimoli, dia penelitiannya pakai bimoli. Nah, itu nggak turun sama sekali ya kekentalannya itu. Jadi secara kestabilan oli itu jauh lebih tahan daripada oli minyak bumi rupanya. Dan emang dari sisi CR stability, minyak goreng ini disebut bagus. Sama kayak oli sintetik, maksudnya sintetik yang beneran sintetik ya, PAO, ester dan semacamnya itu. Jadi PAO pun kan keunggulannya adalah CR stability yang bagus. Nah, minyak goreng juga punya keunggulan CR stability yang bagus. Nah itu loh, itu bukti bahwa minyak goreng itu punya kehandalan dipakai sebagai oli mesin. Jadi sudah setara sama PAO. Dan apalagi minyak goreng ini punya titik didih flash point yang jauh lebih tinggi. Cuma pour point-nya juga nggak bagus karena titik didih lebih tinggi itu. Evaporation loss-nya lebih bagus. Tapi ya itu titik bekunya tinggi. Ya, jadi harusnya kita pertimbangkan lah pakai minyak goreng itu sebagai oli mesin atau minim sebagai aditif. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.